Ibu, Bapak, Saudari, Saudara, rekan-rekan muda dan adik-adik sekalian, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Segala sesuatu yang hidup di bumi dan yang ada di bumi memiliki masanya. Ada masa di saat kita merasakan kejayaan, tetapi ada masa di mana kita akan berada di bawah dan penuh dengan perjuangan. Tetapi yang membuat kita bahagia ialah ketika kita berani bersyukur dan tetap setia serta teguh di dalam belajar dan bijaksana di dalam menentukan pilihan, kita akan selalu di dalam keadaan bahagia. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Bijaksana, Engkau telah menciptakan dan menata segala sesuatu di bumi baik adanya. Bantulah kami dengan rahmat-Mu agar kami sungguh dapat memelihara dan menggunakan segala ciptaan-Mu demi segala sesuatu yang baik dan demi memuliakan nama-Mu. Ajarilah kami agar kami selalu setia mengutamakan rencana-Mu di setiap karya dan aktivitas kami. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Ibu, Bapak, Saudara, Saudari, serta adik sekalian, bagaimana kabarnya? Saya harap dalam keadaan baik, sehat, dan penuh sukacita. Di dalam bacaan pertama hari ini kita diingatkan bahwa untuk segala sesuatu, baik di bawah langit maupun di bawah bumi, di atas bumi, ada waktunya. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Untuk apa kita berlomba-lomba menjatuhkan sesama kita? Untuk apa kita berlomba-lomba membenci atau bahkan mencari kesalahan sesama kita? Semuanya ada waktunya. Kapan kita akan merasakan sukacita dan kapan kita akan merasakan yang namanya duka cita. Ada waktu untuk meratap, tetapi juga ada waktu untuk tertawa. Ada waktu untuk menangis, tetapi juga ada waktu untuk berrekonsiliasi yang menyembuhkan. Tinggal bagaimana kita memaknai hidup kita di tengah dunia ini. Bagi orang beriman, Tuhan akan memberikan segala sesuatunya indah pada waktunya, sebagaimana disabdakan dan dituliskan di dalam kitab Pengkhotbah. Kita diingatkan, meskipun kita sekarang berada dalam situasi yang tidak menentu, bisa dibilang situasi yang berat di tengah pandemi COVID-19, tetapi kita diajak untuk bersikap berbeda, untuk bersikap sebagai orang yang beriman, yang memiliki Tuhan, dan Tuhan yang mampu membuat mukjizat di dalam hidup kita. Kita diminta untuk tetap setia, terus berjuang untuk mencari solusi dan bukan terus mengeluh serta menggerutu serta mencari siapa yang salah dan siapa yang benar. Yang tepat ialah kita mensyukuri atas hari baru yang selalu diberikan Tuhan kepada kita. Dan kita pun mensyukuri karena Tuhan selalu memberikan rahmat kesehatan serta kekuatan. Mari kita belajar, mari kita terus berjuang, mencari solusi, menjadi pribadi yang kreatif, dan kita pun akhirnya menemukan apa yang direncanakan Tuhan di dalam hidup kita. Tuhan sudah memberikan segalanya. Jelas dikatakan oleh pengkhotbah sekali lagi, apa yang ada di atas bumi dan di bawah langit, semuanya ada masanya, ada waktunya. Kalau kita hanya sibuk mencari kepuasan diri, ada waktunya kita mati dan kita akan kehilangan makna. Tetapi orang beriman, dia akan selalu sadar bahwa ia dilahirkan di dunia ini untuk memaknai hidup, sehingga meninggalkan catatan yang indah saat ia mengakhiri hidupnya, saat ia dipanggil Bapa untuk kembali kepadanya. Di dalam Injil hari ini kita diingatkan juga, kira-kira di dalam
ketidakpastian, di dalam penderitaan yang sekarang ini, siapakah Tuhan bagi kita? Siapakah Dia yang kita imani bagi kita? Kalau menurut banyak orang, Yesus Tuhan kita adalah Elia. Ada pula yang mengatakan para nabi dari zaman dahulu. Tetapi para rasul pun mengatakan, yang diwakili oleh Petrus, ketika ditanya siapakah aku ini? Petrus menjawab dengan lantang, engkaulah Kristus dari Allah. Lalu jika pertanyaan ini dilontarkan oleh Yesus kepada Anda, saya dan kita semua, apa jawaban Anda, saya dan kita semua? Siapakah aku ini menurutmu? Tuhan Yesus bagi saya, Dialah penyelamat. Dialah sahabat yang selalu mengajari saya untuk selalu taat dan setia, memaknai perjalanan hidup saya, yang terus-menerus berani memikul salib saya, yang terus-menerus harus berani belajar, jangan membiarkan diri di zona nyaman. Karena ketika kita berada dan membiarkan diri di zona nyaman, kehancuran, kesengsaraan sudah mengintai dan menunggu waktunya tiba. Orang bijaksana selalu belajar dari kesalahannya, dari pengalamannya, dan mengevaluasi mana yang baik dipertahankan, mana yang salah diperbaiki. Dan orang beriman pun tidak pernah menyalahkan diri, karena setiap keputusan yang diambil pada waktunya adalah baik. Tetapi ketika pada waktu berikutnya kita temukan ada ketidaktepatan, bukan berarti kita salah sepenuhnya. Menjadi salah sepenuhnya ketika kita menghakimi diri. Tetapi pribadi yang mengaku diri sebagai murid Kristus harus berani mengevaluasi. Jika salah, katakan salah. Jika tidak, katakan tidak. Dan jika salah, janganlah kita langsung putus asa. Tetapi mari kita perbaiki dan jadikan diri kita berkat. Semoga berkat Tuhan selalu melindungi dan memberkati kita semua. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, adik-adik sekalian, sekali lagi, semuanya indah pada waktunya. Dan apa yang ada di bawah langit dan di atas bumi, semuanya ada masanya. Tinggal bagaimana kita memuaskan jasmani dan rohani kita, sehingga kita mampu menemukan makna. Mari kita syukuri, mari kita cintai apa yang bisa kita lakukan. Sesuatu yang kecil, jika dengan cinta yang besar, akan menjadi luar biasa. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin.